Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Yang beranggotakan kelompok yaitu ada Lintang Rinanda dengan NIM 132 dan Kamila Zahra Maulid dengan NIM 145. Lalu ada Siva Aprila Nurhaliza dengan NIM 157 dan ada Salsa Bila Nur Mahibah dengan NIM 166. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajdid, ada pengertian, model-model, dan sebagainya. Yang akan dipresentasikan yang pertama oleh Lintang Rinanda. Silakan. Ya, yang pertama ada pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jadada yujadidu tajdidan yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Secara bahasa, tajdid memiliki makna pembaruan dan pelakunya disebut mujadid atau pembaharu. Dalam pengertian lain, tajdid adalah upaya untuk memperbaharui interpretasi atau pendapat-pendapat ulama terdahulu terhadap ajaran-ajaran dasar Islam atas dasar bahwa ajaran tersebut sudah tidak relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Pengertian tasrid. Istilah tasrid secara bahasa jarada yujaridu tasridan yang bermakna asli, murni, atau tidak ada tambahan dan pengurangan. Tasrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Tasrid bisa berarti sesuatu yang terkelupas seperti kulit terkelupas dari pohonnya hingga menjadi bersih, melepaskan pakaian dan semisalnya hingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Selanjutnya, watak Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid dan tajdid. Dalam Muhammadiyah, kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Kalau keseimbangan ini goyah, maka tajdid menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman. Selain itu, tasdid dalam pandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi. Munculnya gerakan tasdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami dan atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin. Selanjutnya ada model tajdid Muhammadiyah, yaitu konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan hasilnya itu konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Lalu tajdid Muhammadiyah itu bersifat terbuka. Maksud dari terbukaan ini, itu Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Selanjutnya ada tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah, yaitu menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah atau problem solve, dan termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Lalu model tajdid itu dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya bidang keagamaan, yaitu penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Lalu selanjutnya ada bidang pendidikan, yaitu Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah, pendidikan itu memiliki arti yang penting dalam penyebaran ajaran Islam, karena melalui bidang pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, bidang Lalu sosial selanjutnya, masyarakat. Pendidikan rumah sakit, di klinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat, PKBM, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan buka secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Kemudian model tajrid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi kufarat
khurafat, dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Realitas sosial agama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan hal tidak Islami lainnya. Modal gerakan keagamaan Muhammadiyah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah madhah. Dalam bidang muamalah duniawi, Muhammadiyah melakukan reinterpretasi akan Al-Quran dan Sunnah untuk menyelaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk dan memberdayakan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai salah satu aset sumber daya manusia dalam rangka bahu-membahu demi tercapainya tujuan Muhammadiyah. Mengkaji kembali model dan semangat yang dilakukan oleh generasi awal Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam. Selain terkena hukum pergerakan, Muhammadiyah dalam gerakannya terkait dengan Islam, bergerak bukan asal bergerak, harus dilandasi, dibingkai, dan diarahkan dengan Islam. Islam bukan sebagai asas formal, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, mengkerangkai, memengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan. Sisi lain, tujuan Muhammadiyah adalah untuk mencetak umat terbaik atau umat yang unggul. Sebagaimana pokok pikiran keenam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Gerakan Tajdid pada 100 tahun. Gerakan pemikiran Muhammadiyah abad kedua adalah bahwa Muhammadiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan merupakan aksi Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Tujuan gerakan pencerahan dihadirkan adalah untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Tujuan gerakan pencerahan: 1. Kekeringan rohani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk. 2. Kejahatan kemanusiaan. 3. Berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi. 4. Memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan. 5. Menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan. 6. Membangun perantara sosial yang utama. Oke, itu presentasi dari kelompok kami. Di sini maka izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi tajrid dan tajdid ini. Yang pertama, tajrid ini bermakna asli atau murni, yaitu tidak ada tambahan dan pengurahan. Yang kedua, tajdid bermakna memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru. Yang ketiga, ada model atau karakteristik tajrid dan tajdid Muhammadiyah, yaitu adalah konkret dan produktif. Tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka dan tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Lalu yang keempat ada Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari pendirinya, yakni Ki Hajar Ahmad Dahlan. Lalu lebih suka mewujudkan gagasan dan pokok pikirannya melalui tindakan nyata atau gerakan pembicaraan dan tulisan. Dan yang terakhir yaitu Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam. Lalu bergerak bukan asal bergerak, harus dilandasi, dibingkai, dan diarahkan dengan Islam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.